Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Haleluya, puji Tuhan. Semoga kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman akan terus memenuhi hati kita dalam memasuki hari kedua di tahun 2026. Dan harapan saya kita bersukacita terus dalam Tuhan, dan kita terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita harus tetap hidup dalam kekudusan yang daripada Tuhan itu. Dan ya, untuk menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Wahyu 21 ayat ke-5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Haleluya. Dan saya mengajukan pertanyaan dari pasal tadi yang kita baca. Keputusan apakah yang harus kita ambil agar Tuhan menjadikan segala sesuatu baru? Tema kita adalah Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Keputusan-keputusan yang harus kita ambil agar Tuhan menjadikan segala sesuatu baru menurut 2 Korintus 5 ayat 17, Wahyu 21 ayat 5 adalah sebagai berikut. Tetap tinggal di dalam Kristus. Jadi tahun 2026 ini, kalau kita harus tetap tinggal dalam Kristus. Kalau di tahun 2025 mungkin ada hal-hal yang selalu mengganggu kita, sekarang kita sudah harus lebih fokus di tahun 2026 ini untuk kita tetap tinggal dalam Kristus. Karena kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan mendapatkan segala hal yang baik. Kita dapat kasih karunia-Nya, kita dapat kebaikannya, kita dapat berkat-Nya, kita dapat pertolongannya, kita dapat perlindungannya. Tetapi kalau kita di luar, tinggal di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan pernah dapat berbuat. Kita akan mengecewakan banyak orang. Kita akan mementingkan diri kita sendiri. Dan itu sebabnya perlunya kita tetap tinggal di dalam Yesus. Dan itu harus kita ambil keputusan kita sekarang ini. Keputusan yang tidak main-main. Keputusan yang betul-betul menjadi prioritas kepada Tuhan. Dan ingatlah, keputusan yang baik yang kau ambil kepada Tuhan, untuk engkau mau terus tetap tinggal dalam Dia. Kita lihat nanti di tahun 2026 akhir, engkau bisa kalkulasikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya merasakan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun 2025 sudah cukup bagi saya. Kebaikannya, kemurahannya, dan pertolongan. Dan
saya yakin di tahun 2026 ini jauh lebih baik dari yang tahun 2025. Dan saya mau katakan, di akhir tahun saya bergumul kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berikhtiar kepada Tuhan, dan sekaligus introspeksi. Dan ternyata setelah saya introspeksi, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Pikiran kita lah, angan-angan kita lah, motivasi kita lah. Aduh, saya bilang ampun Tuhan, sampai saya nangis di hadapan Tuhan. Kadang-kala tanpa kita sadari, ya, sebenarnya kita sudah menyimpang. Dan saya tidak tahu kapan Anda terakhir menangis di hadapan Tuhan. Tapi kita perlu jangan sampai biarkan kering air matamu. Ya, kalau bisa tiap hari kita menangis di hadapan supaya engkau melihat perbedaan yang dengan sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh itu. Itu yang mau saya katakan. Tapi saya percaya bahwa semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin mudah hancur hati kita di hadapan Tuhan. Semakin mudah air mata kita datang. Karena apa? Tuhan memberikan kita hati yang hancur. Siang malam aku menangis, kata firman Allah. Daud berkata, Paulus juga demikian. Ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu, ya, akan sering menangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Ya, karena ya ingin orang-orang terus tinggal dalam Tuhan, yang tidak tinggal diselamatkan oleh Tuhan, yang berbuat jahat berbalik kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Para pemimpin diberkati, tidak ada pemimpin yang korup, tidak ada pemimpin yang jolim, tidak ada pemimpin yang jahat, tidak ada pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan kepentingan rakyat. Ya, jadi tetap tinggal dalam Kristus. Sehingga ketika kita tinggal dalam Kristus, dua-dua kita akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Nah, sebagaimana dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu. Yang kedua, tetap percaya. Keputusan yang kedua, harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Bagaimanapun situasimu, keadaanmu, percayalah kepada Tuhan. Saya waktu mengalami masa di jarah orang tahun 2000, itu tidak akan pernah saya lupakan. Tapi saya tetap penuh dengan sukacita, karena saya, satu hal yang saya katakan kepada para sahabat saya, termasuk kepada istri saya yang nangis-nangis, saya katakan satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Tuhan Yesus itu. Kalau yang lain sudah diambil, ya silakan gitu. Ya, biasanya ada di sini apa salib emas itu, ya. Tapi ya sudahlah, itu hanya sebagai kenangan. Ya, tapi yang mau saya katakan adalah bagaimana kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu dalam hidup ini, yang senantiasa Tuhan nyatakan. Jadi ketika kita percaya bahwa kita percaya dosa kita sudah diampuni tahun ini, terus kita berjalan dalam kebenaran. Dosa-dosa masa lampau tidak usah diingat-ingat, lupakan, tinggalkan itu, sepertinya berlalu tahun 2025. Jangan mau dihasut oleh setan. Mengingatkan, itu kan ya, pekerjaan setan itu, mengingatkan kalau ada dosa-dosamu yang sangat fatal, ya minta ampun kepada Tuhan, dan jangan coba-coba lagi mengulanginya. Yang kedua, tetap percaya. Tahun ini dan tahun yang akan datang, udah tahun yang akan datang masih jauh. Tahun ini, ya tahun 2026, tetap dalam berkat Allah. Dan ingatlah, hal-hal yang baru di tahun 2026 ini akan ada kejutan-kejutan baru kalau engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, ya. Dan hidup dalam tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap berpegang pada firman. Kalau Tuhan katakan, aku menjadikan segala sesuatu baru, ya percaya. Berpegang pada firman itu, bahwa kita akan mengalami hidup baru, hidup yang diperbaiki, next level, more and more, God bless us.
Jadi terus Tuhan menaikkan kita dan terus kita menerima hal-hal yang baru, berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Dan percayalah, dan di tahun ini juga jangan pernah lupa sebagaimana firman Allah, supaya fervent in spirit, semangat baru dari Tuhan itu akan terus datang untuk kita mengerjakan segala tanggung jawab kita dengan semangat yang dari Tuhan, dengan semangat memuliakan Tuhan, dengan semangat penuh ketaatan tanpa pelanggaran kepada hukum Tuhan. Itu akan kita nikmati segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan, saya yakin dan percaya segala kebaikan Tuhan akan datang kepada kita. Segala pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan akan datang kepada kita. Kadangkala kita yang suka bermain-main api. Jangan bermain api di tahun 2026 ini. Cukup sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali taat tetap taat. Kalau kita gagal, minta ampun. Bukan kita manusia sempurna, bukan. Tapi kalau kita minta maaf, Tuhan katakan kita akan diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Yang penting ada pengakuan kita di hadapan Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Pegang teguh firman Allah itu. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Aku telah menyetel hatiku kepada hukum. Itu. Jadi kalau kita berpegang pada kebenaran, berpegang pada janji Allah, ya Tuhan akan menggenapi. Dan Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya. Dan jangan lupa, selalu berkata, You are my portion, O Lord. I have promised to obey your word. Engkau adalah bagianku Tuhan. Dan aku telah berjanji untuk mentaati firman-Mu. Supaya kita melihat firman yang kita pegang itu, firman yang kita yakini itu, firman yang kita percaya itu. Melakukan hal yang luar biasa. Apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita usahakan diberkati. Di kotakah kita, di desakah kita. Sebagai petani, ingat itu bagaimana si Ayub di negeri orang Palestina 100 kali ganda. Sebagai peternak mungkin ingat itu Ayub, bertambah-tambah ternaknya, peternakan apapun yang kita kerjakan, kata firman Allah, akan dibuat berhasil. Jadi kalau Anda sebagai nelayan, ingatlah ada masa-masa di mana harus dialami seperti Simon Petrus. Tapi ketika Tuhan ada di dalamnya, kapal mereka hampir tenggelam. Karena apa? Tuhan membuat segala sesuatu indah. Dan percaya pada firman, Tuhan akan melakukan hal-hal yang manis, yang baik bagi keluarga kita, bagi pribadi kita, dan semuanya. Sehingga kita memberi kemuliaan, kehormatan, kebesaran hanya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi ini kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Dan kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar. Dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, dalam nama Yesus, mari engkau menyatakan segala pertolongan dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan terus berkata, kiranya kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa dan kuasa firman akan terus menyertai setiap kita. Kuasa iman akan terus menyertai setiap kita dalam perjalanan kehidupan ini. Dan selamat pagi. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu bagi Tapanuli, Anda bisa di running text ada nomor-nomor rekening yang siap menyalurkan dana Anda. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha Anda, pekerjaan Anda, dan apapun yang Anda lakukan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.